Ya, namanya dia sedang asik-asiknya masak, asik-asiknya makan. Kok ada burung tiba-tiba datang mengambil satu potong roti. Saya ini tidak dibunuh, saya ini dipikul ke sini, tangan saya diikat, kaki saya diikat, tangan saya diserimpung, kaki saya diserimpung, saya dilempar di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun. Ini ada sebuah hikayah. Ceritanya Ibrahim bin Adham. Wahukiya anna Ibrahim ibna Ibrahim. Wahukiya anna Ibrahim bin Adham. Kana sababu taubatihi annahu kana yauman minal ayyami qad kharaja ila sayyid wa nazala manzilan wa basato as-sufrata liya'kulat ta'am. Diceritakan ada seorang wali yang terkenal namanya Ibrahim bin Adham. Dia ini aslinya adalah seorang anak raja yang terkenal kaya, yang terkenal senang berburu. Diceritakan suatu saat dia ini keluar mengajak teman-temannya, mengajak keluarganya berburu. Wanazala manzilan, maka dia berhenti di suatu tempat. Wabasatos sufrota, dia menggelar sopra. Dari bahasa Arab itu menggelar sopra itu maksudnya ya menggelar, membuka makanan. Di dalam sopra itu macam-macam makanannya. Ya. Seperti kamu kalau acara sama habaib di Tawangmangu, ketika soprah itu digelar, ada makanan macam-macam, ikan darat, ikan laut, ikan udara, ada semuanya. Perlunya apa? Setelah dia membeber sopra, menggelar sopra, untuk makan di situ, duduk-duduk beserta keluarga, makan-makan, asik-asik makan sebelum dia berburu. Fabainama huwa kadzalika idz jaa ghurabun wa akhadha minha qit'ata khubzin biminqarih wa tar. Dia sedang asik-asiknya makan beserta keluarganya, tiba-tiba ada satu burung gagak. Ya, namanya dia sedang asik-asiknya masak, asik-asiknya makan. Kok ada burung tiba-tiba datang mengambil satu potong roti. Setelah diambil sama burung itu dengan paruhnya, terbang, lari kemana? Lah namanya Ibrahim bin Adham ini penasaran. Saat asik-asiknya makan, kok ini ada burung gagak. Setelah mengambil sepotong roti, dia pergi. Nah, ini nanti berarti di tempat sana itu tempat kumpulnya burung-burung yang lain. Nanti kita berburu di sana. Dan aku penasaran, kok ada burung ini tadi membawa sepotong roti, dibawa kemana ini? Wa ta'ajjaba min dzalika. Maka dia merasa takjub, ini kejadian yang aneh. Kok ada burung bawa sepotong roti, secepat kilat pergi meninggalkan kita. Akhirnya apa? Setelah makan selesai, farokiba farosahu wa dhahaba khalfat turab wa dhahaba khalfal ghurab hatta sa'idal ghurabu al jabala wa ghaba an ainai. Ternyata dia
kejar-kejaran dengan burung ini. Burung di mana perginya burung? Dia naik kudanya yang istimewa. Dia terus mengikuti arahnya kemana burung gagak itu membawa roti. Akhirnya sampai naik ke gunung yang paling atas sendiri. Sampai burungnya itu tidak kelihatan di matanya atau di pandangannya Ibrahim bin Adham. Akhirnya nekat, Ibrahim bin Adham berhenti dari kudanya, turun dari kudanya, fasa'ida Ibrahim bin Adham al-jabala litolabi. Akhirnya Ibrahim bin Adham nekat naik ke atas gunung, paling ujung sendiri, paling atas sendiri untuk mencari mana burung gagak yang tadi bawa roti itu. Tiba-tiba di atas gunung sana faro'a min ba'idin dalikal ghurab. Ternyata, oh ada itu, ternyata gagak itu berada di sana. Berhenti. Di sana itu kelihatan itu. Akhirnya, walamma dana Ibrahimu tarol ghurab. Ketika Ibrahim bin Adham ini mendekati burung gagak tersebut, ternyata burung gagak itu terbang lagi, hilang lagi. Wah, sayang nih. Kemana burung ini tadi? Kok tidak ada. Menoleh sebelah kiri, ternyata waro'a rojulan masjudal yadi warrijli muttaji'an ala qafah. Ternyata Ibrahim ini menemukan atau melihat seseorang yang kakinya diikat, tangannya diikat. Terikat kakinya, terikat tangannya. Muttaji'an, dia tersungkur. Gitu. Jadi kalau bahasa sekarang, mulut dilakban, tangan dilakban, ya, sampai dia tidak bisa apa-apa. Kakinya diikat, tangannya diikat. Falamma ra'a Ibrahimu dzalikar rajul ala hadhil halati nazala an farasihi wa halla uqadahu. Akhirnya Ibrahim bin Adham ini turun dari kudanya, berhenti menemui orang yang diikat ini. Maka semua ikatan-ikatan yang mengikat di tangannya, yang mengikat di mulutnya, yang mengikat di kakinya dilepasi satu persatu. Fasa'alahu an halihi wa qissatih. Kemudian Syekh Ibrahim bin Adham ini bertanya, kamu ini siapa? Kamu ini kok bisa sampai sini? Ceritanya bagaimana? Faqala ar-rajulu, maka setelah mulutnya bisa dibuka, tangannya ikatnya sudah dibuka, kakinya sudah dibuka, maka orang tersebut mengatakan, inni kuntu tajiron. Sesungguhnya aku adalah seorang saudagar. Aku adalah orang yang sukses. Aku adalah orang ya. Duduk sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku adalah orang kaya. Kemudian beberapa hari yang lalu saya dibegal. Apa dibegal bahasa? Dibegal ya. Dijambret atau dibegal. Akhirnya apa? Wa akhadhu ma kana ma'i minal mal. Semua kendaraanku, semua bekalku, semua dompetku, semua isi dompetku semuanya dibawa oleh begal itu, perampok ya. Saya dirampok. Semua kendaraan, uang,
harta yang aku miliki dibawa semua. Tapi untungnya alhamdulillah itu wama qataluni. Alhamdulillahnya saya tidak dibunuh. Walakin syaddauni wa tarahuni fi hadzal maudi. Alhamdulillahnya Kang, saya ini tidak dibunuh, saya ini dipikul ke sini, tangan saya diikat, kaki saya diikat, tangan saya diserimpung, kaki saya diserimpung, saya dilempar di tempat ini. Lah berapa hari Kang? Sab'ata ayyamin. Selama 7 hari 7 malam. Katanya saya Ibrahim bin Adham, ya Allah, ternyata diikat di sini di atas gunung 7 hari 7 malam kok ya ora mati. Sampai geleng-geleng kepala Ibrahim bin Adham ini. Pasoro. Lah terus kamu kok bisa hidup di sini 7 hari 7 malam? Fasara kulla yaumin yaji'ul ghurabu bil khubzi. Alhamdulillah saya ditemani oleh burung gagak yang warnanya hitam. Setiap saat ketika aku lapar, burung gagak datang membawakan saya sepotong roti. Wa yajlisu ala sadri, dan dia duduk persis di dada saya. Wayak sirul khubza, dan dia memotong-motong roti itu dengan mulutnya burung itu, dengan paruhnya itu. Potong didulangkan kepada saya. Seperti dulang bayi itu. Bimingkorih. Wayadauhu fi fami, dan menaruh, memindah dari roti yang sebelah, dimasukkan ke mulut saya. Jadi saya tetap bisa makan dengan bantuan burung itu. Wa ma tarokani Allahu Ta'ala ja'ian, selama 7 hari 7 malam di sini saya tidak pernah merasakan kelaparan. Saya tidak pernah ditinggal oleh Allah dengan keadaan. Saya tidak pernah merasa ditinggal oleh Allah sehingga saya dalam keadaan lapar. Tidak. Terus saya bisa bersyukur. Akhirnya apa? Faroqiba Ibrahim wa ardafahu khalfahu. Maka seketika itu setelah orang ini dilepas ikatannya, setelah dilepas yang mengikat di lehernya, di kakinya, dibawa, dinaikkan kuda, digoceng oleh Ibrahim bin Adham, wajah abi lal maudhi'il ladzi nazala fihi. Akhirnya diajak ke tempat yang tadi dia duduk bersama keluarganya, makan-makan di soprah tersebut. Akhirnya setelah kejadian itu, dia makan kenyang. Mulai sejak itulah, wataba Ibrahim bin Adham. Maka saat itu, Syekh Al-Wali Ibrahim bin Adham ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan taubatan nasuha, dengan pertaubatan yang luar biasa. Akhirnya apa? Wa naza'a siyabal fakhirah. Wa naza'a siyabal mufakharah, maka semua pakaian-pakaian, gelar-gelar yang menempel di depannya, yang menempel di pundaknya, semua gelar-gelar dicopot semuanya. Wala bisa suf, dia memakai pakaian-pakaian biasa seperti manusia biasa, pakai kain-kain yang dari bulu, ya. Wa a'taqa abidahu, dan semua budak-budaknya dimerdekakan. Ada yang mengatakan waktu itu budaknya berjumlah 100, ada yang mengatakan jumlahnya budaknya itu 1000. Wallahu a'lam bishawab. Semua budaknya dimerdekakan semua. Karena apa? Pada saat itu pahala yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang yang budak menjadi merdeka. Maka orang-orang yang menjadi dulunya budak, yang dahulunya menjadi manusia tapi seperti hewan, itu akhirnya dengan jasanya para wali-wali, dengan jasanya Nabi Muhammad SAW, dengan jasanya para sahabat, para tabi'in, maka semua
budak itu menjadi merdeka. Akhirnya sekarang tidak ada budak lagi. Gitu. Karena semua sudah dimerdekakan. Itulah intinya ajaran Islam. Jadi tidak dihapus, tapi dengan sendirinya perbudakan itu hilang. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waqafa aqarahu wa amlakahu. Dan semua pekarangan-pekarangan, semua kebun-kebun, semua sawah, semua tegal yang ia miliki diwakafkan untuk perjuangan agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ia miliki, sertifikat yang ia miliki kalau zaman sekarang, ya toh? Tanah yang ia miliki, sawah kebun yang ia miliki, semuanya diwakafkan untuk kepentingan umat Islam. Akhirnya wa akhadha biyadi asan. Akhirnya dia tidak membawa bekal sedikit pun. Dia hanya ditemani dengan satu tongkat. Wa tawajjaha ila Makkah. Dan dia dari Baghdad. Dia dari Mesir. Dia menuju Mekah. Tanpa bilazatin. Tanpa satu bekal pun. Serang go duit nek wayahe mati ya mati, nek wayahe urip ya urip. Tapi yang ini aja ditiru, ini wali, itu wali ya. Nanti kamu berangkat sampai 3 hari kelaparan, sambat, mati, bahaya. Ini cerita orang-orang dulu, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wa tawajjaha ila Makkah bila zat wala rahila wa tawakkala 'ala Allah. Pokoknya ndak bawa sangu, ndak bawa HP, ndak bawa kendaraan, bawa tongkat tok satu, berangkat menuju Mekah. Walam yahtamma bizzat. Tidak peduli, tidak susah dengan urusan bekal. Memang Allah kan bilang begitu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Ku nek lunga ado nggawa sangu. Tapi itu sak api sangu. Sebaik-baik bekal adalah punya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan lagi dengan firman Allah ya di surat At-Tolaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Falam yabqa ja'ian, maka apa yang dia rasakan oleh Ibrahim bin Adham. Nah, Ibrahim bin Adham tadi dia mengatakan seumur hidupnya dia tidak merasakan kelaparan. Sampai dia masuk Ka'bah, sampai dia masuk ke Mekah, dia bisa beribadah di sebelah Ka'bah dan dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dahulunya dia hidup mewah, seorang anak raja yang hidupnya bergelimang dengan harta dan macam-macam. Mungkin kalau zaman sekarang harta takhta wanita berada di sebelahnya, tapi dia ternyata dengan tumpukan harta tidak mendapatkan ketentraman, kedamaian dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saksikanlah, barang siapa hidup di dunia walaupun hartanya melimpah, akan tetapi kalau dirinya jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu bahwa rizki itu dari Allah Subhanahu wa taala, jangan berharap kamu menjadi orang yang tenang di muka bumi ini. Maka orang-orang yang tenang, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang akan memperoleh fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, kembali wal akibatu lit taqwa wal akibatu lil muttaqin. Sesungguhnya akibat yang paling baik, akibat yang terpuji hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadil mukhlisin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadil muttaqin. Amin 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 ya rabbal alamin.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.